Salam Mama dan saudara-saudara semua. Saya Herdina Francisca Filirexameko, mahasiswa Fakultas Teologi UKAW Kupang, kelas 2A. Saya akan mempresentasikan laporan bacaan saya dari buku Fondasi Pendidikan Kristen, khususnya pada bagian Fondasi Alkitabiah dan Fondasi Teologis. Yang pertama, Fondasi Alkitabiah. Untuk bisa memikirkan pendidikan Kristen dan praktik pendidikan secara tanggung jawab dari sudut pandang teologi Injili, orang Kristen, dan secara khusus para pendidik Kristen, harus hati-hati memeriksa Fondasi Alkitabiah yang mendasari praktik pendidikan Kristen. Ada beberapa kitab dalam kitab Perjanjian Lama yang termasuk dalam Fondasi Alkitabiah. Yang pertama, Kitab Ulangan. Dalam Taurat, Kitab Ulangan adalah kitab yang utama dalam menggariskan norma-norma yang harus ditaati oleh komunitas iman dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Ulangan 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 berisi tentang kewajiban untuk menyampaikan perintah-perintah Allah kepada generasi selanjutnya. Tujuan akhirnya adalah menanamkan kasih akan Allah yang diekspresikan lewat kesetiaan dan ketaatan. Yang berikut adalah kitab Hikmat. Sekelompok orang tertentu diberikan karunia hikmat dan mempunyai tanggung jawab untuk membagikan nasihat mereka kepada orang lain. Tugas mereka adalah mengembangkan rencana yang baik dan memberikan nasihat yang bersifat preskriptif untuk meraih kehidupan yang berhasil. Namun, hikmat pada hakikatnya hanya dapat dimengerti kalau dikaitkan dengan sumbernya, yaitu Allah. Hikmat bukan hanya berupa kesempurnaan pengetahuan yang membuatnya bisa menguasai seluruh aspek kehidupan, melainkan juga termasuk penggenapan pemikiran yang harus dilakukannya. Hikmat yang Alkitabiah itu bersifat religius dan praktis. Hikmat seperti itu muncul dari takut akan Tuhan, kemudian bertumbuh sampai ke semua aspek kehidupan. Adapun beberapa kitab dalam Perjanjian Baru yang termasuk dalam Fondasi Alkitabiah. Yang pertama, Injil Matius. Para pengikut Kristus diberikan agenda baru untuk melaksanakan praktik pendidikan Kristen. Tujuan pelayanan permuridan ini adalah memampukan orang lain menjadi murid-murid Yesus Kristus yang taat. Pengajaran tentang tanggung jawab ini berlaku bagi semua orang yang adalah murid Yesus. Pola pengajaran dalam Injil Matius menunjukkan bagaimana pengajaran dilaksanakan di gereja perdana. Model pengajaran Perjanjian Baru tentang pendidikan Kristen adalah pendidikan yang berfokus pada membagikan visi, misi, dan memori Kristiani, sementara pengikut Kristus berusaha setia pada panggilan Allah di dunia ini. Yang berikut adalah Injil Lukas yang berbicara tentang metode dari Sang Guru Agung. Sebuah perikop lain yang sangat penting dalam kaitannya dengan pendidikan, khususnya ketika membahas tentang metode pengajaran, adalah Lukas 24 pasal ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-35, di mana Yesus sedang berbicara dengan dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Komponen-komponen kunci dalam episode pengajaran ini yang perlu dipertimbangkan adalah diskusi, pertanyaan terbuka, koreksi dan klarifikasi, keteladanan, dan pentingnya respons. Pertama Korintus pasal 2 ayat 6 hingga ayat 16 tentang hikmat dari Roh Kudus. Fokus Paulus dalam hikmat dari Allah, hikmat yang sumbernya adalah Roh Kudus.
Pengajaran bukan hanya karunia yang diberikan dan digerakkan Roh Kudus, melainkan juga pengajaran yang mewajibkan para pendidik untuk secara terus-menerus dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus selama proses pengajaran berlangsung. Paulus juga tidak mengatakan bahwa semua pengetahuan itu jelek, tetapi dia menilai semua pengetahuan lewat pekerjaan Roh Kudus sehingga membuat kasih Kristus menjadi nyata. Yang berikut adalah surat Efesus yang berbicara tentang pola dan tujuan. Pola umum pelayanan Paulus seperti terlihat dalam surat Paulus dan juga surat-surat lainnya adalah sebuah pola yang menggabungkan pengajaran, doa syafaat, dan nasihat. Tujuan pengajaran adalah menyiapkan umat Allah dalam pekerjaan pelayanan dalam gereja dan dunia. Tujuan akhir dari pendidikan adalah mendidik untuk membangun jemaat. Karunia mengajar diberikan supaya gereja sebagai tubuh Kristus bisa dibangun. Yang berikut adalah surat Kolose dan Filipi yang berbicara tentang hikmat dalam Kristus. Kolose pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-14, Paulus berdoa agar Allah memenuhi orang-orang Kristen Kolose dengan pengetahuan akan kehendak Allah secara sempurna melalui seluruh hikmat dan pengetahuan yang benar. Pelayanan, pertumbuhan dan kemampuan rohani dan penyembahan adalah bukti dari aplikasi pengetahuan dan hikmat Kristiani dalam kehidupan. Dalam surat kiriman Paulus juga menekankan tentang supremasi Kristus dalam penciptaan dan sentralitasnya di dalam pengalaman orang Kristen. Dalam hubungannya dengan sentralitas Kristus dan kekayaan hikmat dan pengetahuan di dalam Dia, orang Kristen dipanggil untuk melakukan tugas yang berat dalam bidang pendidikan. Pendidikan Kristen berpusat pada hubungan dengan Allah Tritunggal, dengan orang lain, dan juga dengan semua ciptaan lain. Yang berikut adalah surat Ibrani. Surat Ibrani yang berbicara tentang pertanyaan tentang kesiapan. Persoalan tentang bagaimana mengukur kesiapan peserta dalam pendidikan Kristen adalah sesuatu yang kompleks dan bisa saja sangat melelahkan karena ada banyak variabel yang mempengaruhi seseorang secara pribadi, korporat, dan kontekstual. Namun ada seorang narasumber yang selalu menyertai para pendidik Kristen dalam proses menunaikan tugas ini, yaitu Roh Kudus. Dalam membahas tentang pelayanan Roh Kudus yang membantu pendidik Kristen dalam menilai kesiapan peserta dan membuat sesuatu perencanaan yang tepat sesuai tingkat kesiapan peserta, para pendidik Kristen pun harus menyadari bahwa kesiapan mereka sendiri adalah suatu persoalan tersendiri. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu fondasi teologis. Saat menekankan otoritas esensial dari kitab suci sebagai penyataan ilahi, orang Kristen Injili telah diarahkan untuk memegang teguh kepada sumber Alkitab di dalam seluruh area iman dan kehidupan mereka dengan serius.
Dalam fondasi teologis, pendidikan agama menekankan 4 elemen unik yang secara teratur merupakan teologi utama, yaitu yang pertama otoritas Alkitab. Para pendidik Injili secara sadar memegang penyataan Alkitab dan mengklaim bahwa mereka berada di bawah firman Allah. Firman Allah yang tertulis dalam kitab suci di dalam keutuhannya serta keragaman isinya, dan kaum Injili berusaha mengajarkan seluruh hikmat Allah. Kitab suci berfungsi sebagai otoritas final dan sebagai filter atau penyaring yang digunakan untuk memeriksa semua kebenaran, apakah sesuai dengan konsisten atau tidak dengan dunia dan cara pandang kekristenan. Yang kedua adalah pentingnya pertobatan. Pemberitaan Injil dan pertobatan adalah 2 isu dalam pendidikan Injili yang bisa saling melengkapi fokus pada katekisasi dan pembinaan. Katekisasi adalah instruksi yang membina proses integrasi kebenaran Kristen dengan kehidupan. Pembinaan adalah berbagai aktivitas kebersamaan yang dilakukan secara interpersonal di antara orang Kristen yang dicirikan oleh adanya kasih dan pembinaan spiritual yang menghasilkan pembangunan gereja Kristen. Yang ketiga, karya penebusan Yesus Kristus. Karl Henry, orang Kristen Injili, mempercayai doktrin fundamental tentang Injil, termasuk inkarnasi dari kelahiran Yesus oleh perawan Maria, kehidupan Yesus yang tanpa dosa, kematiannya untuk menebus dosa kita, dan kebangkitan tubuhnya sebagai dasar pengampunan bagi orang berdosa, pembenaran hanya karena iman, dan generasi spiritual bagi semua orang yang mempercayai karya penebusan Yesus Kristus. Yang terakhir adalah kekudusan pribadi. Calvin mendefinisikan kekudusan sebagai penyatuan antara penghormatan dan kasih Tuhan yang terinspirasi dari keuntungan-keuntungan di dalamnya. Nah, dari beberapa hal yang telah saya presentasikan di atas sebelumnya, maka dapat diketahui atau dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi fondasi dalam pendidikan Kristen adalah kitab itu sendiri, atau yang dikenal dengan fondasi Alkitabiah. Para pendidik Kristen yang mendidik harus didasari dengan Alkitab. Selain fondasi Alkitabiah, ada juga disebut dengan fondasi teologis. Ada 4 elemen unik yang merupakan teologi utama dan fondasi teologis. Dari dalam fondasi teologis, yaitu otoritas Alkitab, pentingnya pertobatan, karya penebusan Kristus, dan kekudusan pribadi. Sekian dan terima kasih. Salam.